Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari team building. Team building adalah suatu upaya yang dibuat secara sadar untuk mengembangkan kerja kelompok dalam suatu organisasi. Team building dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk kegiatan luar ruangan, permainan, workshop, atau pelatihan khusus. Proses ini berfokus pada pembangunan fondasi yang kuat untuk kerja tim yang efektif dan membangun hubungan yang positif di antara anggota tim. Team building juga dapat membantu mengatasi konflik, meningkatkan adaptabilitas tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuannya. Terdapat 6 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan berkomunikasi di antara anggota tim. Melalui aktivitas permainan, para anggota tim dilatih untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membangun kerjasama antar anggota tim. Para anggota tim belajar untuk bekerja sama sebagai satu unit yang kompak demi meraih tujuan yang sama. Yang ketiga, yaitu melatih para anggota tim untuk memecahkan masalah secara kreatif. Kreativitas anggota tim dilatih agar mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang tidak biasa atau kreatif. Yang keempat, yaitu membangun kekompakan antar anggota tim. Yang kelima, melatih kemampuan anggota tim dalam merumuskan strategi yang cerdas. Yang keenam, yaitu memupuk sikap saling mendukung dan solidaritas di antara anggota tim. Melalui aktivitas permainan, diharapkan tumbuh sikap saling mendukung dan solidaritas yang kuat di antara para anggota tim. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penerapan konsep dari team building. Kelebihan yang pertama yaitu peningkatan kerjasama tim. Permainan ini dapat memperkuat kerjasama dan komunikasi antar anggota tim. Mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pembangunan kepercayaan. Melalui tantangan dan aktivitas dalam permainan tersebut, anggota tim dapat membangun kepercayaan satu sama lain. Hal itu dapat membantu meningkatkan kerjasama dan keefektifan tim. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Permainan tersebut membutuhkan komunikasi yang efektif antar anggota tim untuk menyampaikan instruksi, memberikan saran, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Anggota tim harus belajar bagaimana mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kekurangan yang pertama yaitu ketidaksetaraan kontribusi. Beberapa anggota tim mungkin lebih aktif daripada yang lain dalam permainan tersebut, sehingga mungkin ada ketidaksetaraan dalam kontribusi. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di antara anggota tim. Yang kedua, cenderung monoton dan kurang tantangan jika dimainkan dalam waktu yang lama. Karena peserta akan melakukan hal yang sama berulang kali tanpa ada peningkatan tingkat kesulitan atau variasi. Akibatnya, permainan akan terasa datar dan membosankan bagi peserta setelah beberapa putaran. Yang ketiga, kurang efektif untuk tim besar. Permainan ini mungkin kurang efektif untuk tim yang besar karena sulit untuk melibatkan semua anggota tim secara aktif. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa anggota tim merasa bosan atau tidak terlibat. Game kelas Aladdin termasuk dalam jenis tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari berbagai area yang berbeda dalam sebuah organisasi atau antar organisasi untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan ide-ide dan menyelesaikan banyak masalah dan mengkoordinasi berbagai proyek yang rumit. Saat perkembangan awal, seringkali tim ini sangat menghabiskan waktu karena para anggota belajar untuk bekerja dengan perbedaan dan kerumitan. Terdapat kelebihan beserta kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Anggota tim dapat bertukar informasi secara lebih terbuka dan bekerja sama dengan lebih baik demi tujuan bersama. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda, anggota tim dapat memberikan perspektif baru, ide-ide brilian, dan pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memperkuat hubungan antar personil. Interaksi yang intensif dalam tim dapat memperkuat hubungan interpersonal dan sinergi di antara anggota tim. Yang keempat, yaitu mendorong terciptanya solusi yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, solusi yang dihasilkan biasanya lebih menyeluruh dan terintegrasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, adanya potensi konflik. Potensi konflik yang lebih tinggi akibat perbedaan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Yang kedua yaitu kesulitan penyesuaian.
Kesulitan penyesuaian dapat disebabkan karena perbedaan orientasi dan budaya kerja masing-masing. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang lebih rumit dan memakan waktu karena banyaknya perspektif yang berbeda yang perlu dipertimbangkan. Saya akan membahas mengenai kelebihan teknik membangun tim building berupa gelas Aladin yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, kelebihan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antara anggota satu dengan anggota yang lain, sehingga tujuan dari permainan ini nanti bisa tercapai. Yang kedua yaitu dilakukannya permainan di dalam ruangan ini dapat meminimalisirkan adanya gangguan dari luar seperti halnya gangguan cuaca dan gangguan yang lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu memperluas wawasan terkait teknik dan strategi yang digunakan untuk memenangkan permainan ini. Yang keempat yaitu berpikir kreatif untuk menentukan strategi mana yang paling efektif untuk memperoleh kemenangan dari game ini. Yang kelima yaitu keterlibatan semua anggota tim maka akan merangsang motivasi bersama sehingga setiap anggota dalam kelompok tersebut akan berusaha untuk mencari solusi atau strategi yang paling efektif untuk memenangkan tim building berupa gelas Aladin ini. Yang terakhir yaitu terjalinnya komunikasi yang lebih terbuka sehingga antara tim satu dengan anggota tim lainnya akan menimbulkan chemistry satu sama lain guna meningkatkan kebersamaan mereka. Dan sekarang saya akan membahas mengenai kekurangan dari tim building berupa gelas Aladin yang dilakukan di dalam ruangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu karena permainan tim building berupa gelas Aladin ini dilakukan di dalam ruangan, maka akan menimbulkan keterbatasan gerak sehingga dapat menyebabkan ketidakleluasaan dalam bergerak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan dan kerusakan barang. Kelebihan dan kekurangan dari pembinaan tim building. Kelebihan yang pertama, pemimpin tim memberikan saran dan dukungan kepada anggota timnya. Yang kedua, anggota tim yang berpengalaman membantu anggota tim yang belum berpengalaman. Yang ketiga, pemimpin tim berkolaborasi dan berkomunikasi dengan anggota timnya untuk dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggotanya. Yang keempat, pengembangan kemampuan. Pemimpin tim dapat membantu anggotanya untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan game. Yang kelima, membangun hubungan kerja. Tim dapat membangun hubungan kerja yang baik antar anggotanya. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, dapat memakan waktu dan membutuhkan waktu keterampilan yang khusus. Dan yang kedua, mentoring mungkin tidak selalu sedia untuk semua anggota tim. Penerapan konsep team building outdoor. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah menjelaskan tujuan khusus dan umum. Dalam video sudah dijelaskan terkait tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah menginstruksikan dengan jelas, di mana fasilitator memberikan arahan secara jelas terkait cara permainan dan aturan permainan. Yang ketiga adalah melibatkan semua anggota tim. Dalam video, semua anggota tim terlibat dalam game, sehingga tidak ada yang hanya melihat saja, di mana semua anggota tim itu ikut berpartisipasi dalam game tersebut. Untuk yang keempat adalah menggambarkan pentingnya bekerja sama, baik pada saat membawa bola ataupun pada saat menutup lubang-lubang kecil di pipa. Yang terakhir, melakukan refleksi, di mana fasilitator menanyakan cara kelompok dapat memenangkan game dan menanyakan terkait pembelajaran apa yang dapat diambil dari permainan yang sudah dilaksanakan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ketergantungan pada individu tertentu. Seperti pada game menutup pipa, di sana ada satu orang yang bertugas untuk membawa air, sehingga semua anggota kelompok bergantung pada pembawa air tersebut, selain dari mereka yang berusaha untuk menutupi lubang-lubang pipa. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jenis game team building yang dilakukan di outdoor. Kelebihannya yang pertama,
meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Dengan adanya game tersebut, dianjurkan antar peserta, antar individu melakukan kerjasama dan komunikasi agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving, yakni memecahkan masalah. Yang ketiga, mencakup berbagai aktivitas fisik dan tantangan. Kalau di outdoor lebih banyak aktivitas fisik daripada di indoor, karena kalau di indoor ada keterbatasan ruang. Yang keempat, dapat langsung belajar dari kesalahan untuk mengatur strategi baru. Dan kekurangannya yang pertama, tergantung pada cuaca dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kalau di outdoor, kekurangan pertama itu adalah cuaca, dan eksternal maksudnya bukan dari internal individu. Yang kedua, ada beberapa kegiatan mungkin tidak cocok untuk semua peserta. Dan yang ketiga, potensi untuk konflik lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Azharo Pribadi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teknik membangun pada permainan Moving Ball Survive Outdoor. Yaitu yang pertama, kelebihan. A. Peningkatan kerjasama tim. Permainan ini mendorong anggota tim untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan sehingga meningkatkan kerjasama dan kohesi tim. B. Peningkatan komunikasi. Permainan ini memerlukan komunikasi yang efektif antar anggota tim untuk menghindari bola dan merencanakan strategi bersama sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi. C. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Permainan ini membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anggota tim dalam situasi yang berubah-ubah dan cepat. D. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anggota. E. Pemanfaatan ruang kreatif, yaitu terdapat adaptasi kepada lingkungan yang menjadi keunggulan. Yaitu lalu skala besar dan fleksibilitas. Aktivitas tidak terpaku pada area tertentu bisa juga dibuat skala besar yang mana banyak pemain atau disesuaikan dengan ketersediaan ruang. Ya, ini bisa membuka peluang untuk event massal maupun hiburan komunitas. Lalu yang terakhir, peningkatan kepemimpinan. Permainan ini dapat membantu mengidentifikasi pemimpin alami dalam tim dan memberi mereka kesempatan untuk memimpin dan mengarahkan tim. Lalu terdapat kekurangan, yaitu keterbatasan fisik. Beberapa anggota tim mungkin memiliki keterbatasan fisik yang membuat mereka kesulitan dalam permainan ini. Lalu ketergantungan cuaca, hujan, angin, dan suhu ekstrim bisa mengganggu kelancaran pemain, bahkan merusak peralatan. Yaitu rencana cadangan dan pemilihan musim yang tepat bisa menjadi kuncinya. Lalu kebutuhan ruang yang luas dan peralatan yang lebih besar dapat membuat biaya yang lebih tinggi. Lalu terdapat kebutuhan waktu yang lebih lama untuk persiapan pelaksanaan pada permainan Moving Wall Survive yang terdapat di outdoor. Yaitu persiapan, permainan ini tuh sangat membutuhkan persiapan yang luas dan aman untuk dimainkan. Nah, itu seperti peralatan, cuaca juga. Lalu kebutuhan tenaga yang lebih banyak untuk mengawasi dan membantu tim. Permainan Moving Wall Survive Outdoor ini membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengawasi dan membantu tim dibandingkan dengan permainan di indoor. Karena permainan ini tuh dimainkan secara luas sehingga tim penyelenggara perlu memastikan semua permainan dapat diawasi dengan baik. Lalu keamanan juga, karena permainan ini tuh memiliki resiko cedera yang lebih tinggi dibandingkan dengan permainan indoor. Sehingga tim penyelenggara perlu memastikan semua permainan aman. Yaitu bantuan tim, karena permainan ini membutuhkan kerjasama tim yang kuat sehingga tim penyelenggara perlu membantu tim yang kesulitan. Lalu yang terakhir, aksesibilitas terbatas. Dari permainan Moving Wall Survive Outdoor ini memiliki aksesibilitas yang terbatas dibandingkan dengan permainan di indoor karena lokasi, lalu biaya juga, dan keterampilan permainan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pembinaan tim. Pembinaan tim adalah proses yang bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja serta kohesi sebuah tim. Dalam video team building outdoor terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu anggota kelompok bekerja sama dengan baik. Yang kedua, anggota kelompok membagi tugas yang sama rata. Yang ketiga, komunikasi antar anggota kelompok berjalan dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir,
kelompok mengetahui cara pemecahan permasalahan kelompok. Selanjutnya adalah kekurangan yang terdapat dalam video team building outdoor. Yang pertama adalah anggota kelompok dirasa kurang kompak dan kurang fokus, yang mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan antar anggota, tidak pahamnya permasalahan kelompok, dan lain-lain.